are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Ada apa sih Lili ini panggil-panggil terus? Kenapa? Lah, ini loh lah. Kok bisa ya? Ada orang kan lagi doain temennya. Soalnya temennya itu sakit. Nah, terus dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Lalu temennya bisa sembuh loh lah. Oh, itu. Terus lah, dengerin dulu. Orang itu tadi juga bilang, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur, jadi ada kuasa dalam namanya. Apa sih itu maksudnya? Wah, kamu nggak tahu kejadian itu. Tuhan Yesus memang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga yang kita peringati sebagai hari Paskah. Sungguh Yesus sudah bangkit bagi kita dan ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus hebat ya lah, keren banget. Iya dong. Tapi Li, kamu sudah ibadah belum? Sudah berdoa? Belum lah. Ya ampun. Lili gimana sih? Ayo, kalau gitu kita berdoa dan kita ibadah. Let's go. Lala yang doa ya. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah. Kami minta Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biar kami mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lala, aku mau nyalain TV-nya ya. Kita online service bersama. Oke. Halo adik-adik, selamat Paskah ya untuk kalian semua. Selamat Paskah juga Kak Denny. Thank you. Adik-adik udah siap untuk beribadah? Yuk kita Pasti dong. semua bangkit berdiri, kita puji Tuhan sama-sama. Yuk. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Adik-adik percaya nggak bahwa Tuhan Yesus kita adalah satu-satunya juru selamat kita? Wah Kak, sepertinya ada yang nggak angkat tangan ini. Berarti masih ada yang ragu Kak. Iya ya Kak. Kalau gitu hari ini Kakak mau cerita tentang kehebatan Tuhan Yesus kita. Kita buka sama-sama yuk di Alkitab kita di Lukas 24 ayat 1 sampai 12 tentang kebangkitan Yesus. Begini ceritanya. Setelah Tuhan Yesus disalib, kemudian mayatnya dikuburkan di sebuah kubur yang baru. Kemudian kuburannya ditutup dengan batu yang besar dan berat. Bahkan ada penjaga yang menjaga di depannya. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat terkejut sampai-sampai tidak dapat berkata-kata. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Bersama mereka juga ada perempuan-perempuan lain yang juga memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi para rasul tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Adik-adik, sekalipun murid-murid Tuhan Yesus sudah mendengar kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak percaya. Buktinya, waktu para wanita mengabarkan bahwa kubur Tuhan Yesus kosong, mereka tidak percaya. Berarti, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Buktinya, kita baca di Oke, kakak bacakan ya di Lukas 24 ayat 5 sampai 8. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala.
Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Akhirnya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar berkuasa, bahkan berkuasa atas maut. Sama seperti murid-murid tadi, kita mungkin sering mendengar cerita tentang Alkitab atau tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan mungkin kita sudah hafal cerita-cerita di Alkitab. Namun, apakah dengan hal itu kita bisa selalu ingat tentang kuasa nama Yesus? Nah, dengan memperingati Paskah, kita semua diingatkan bahwa tidak ada kuasa di dunia ini yang lebih berkuasa dari kuasa nama Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Nah, adik-adik, menurut kalian apa ya yang dapat kita lakukan supaya hari Paskah itu menjadi spesial? Wah, banyak dong Kak. Tapi hari ini kita akan bagikan 2 hal penting yang adik-adik dan kita semua bisa lakukan. Yang pertama adalah percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Siapa yang pernah sakit di sini? Coba angkat tangannya. Kakak yakin hampir semua pasti pernah mengalami sakit, ya kan? Berapa banyak dari kalian yang berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus untuk kesembuhan kalian? Kita sering berpikir bahwa berdoa dalam nama Yesus adalah hal yang sangat biasa dilakukan oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Contohnya seperti waktu kita berdoa sebelum makan, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kita mau tidur ada kata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu kita bangun pagi kita berdoa dan ada kata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dalam nama Yesus itu sangat besar loh kuasanya. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang benar bila didoakan akan sangat besar kuasanya. Ingat, ketika kita sungguh-sungguh percaya akan kuasa nama Yesus, maka kuasa mujizatnya akan dinyatakan dan Dia akan menolong kita karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sanggup menolong kita asalkan kita percaya. Sekarang kakak rindu untuk mendoakan adik-adik yang mungkin hari ini sedang sakit atau mungkin ada keluarga kalian yang sedang sakit. Kakak ajak kalian semua untuk menumpangkan tangan ke bagian tubuh yang sakit atau mungkin menumpangkan tangan ke keluarga kalian yang sedang sakit. Kakak mau berdoa bersama-sama dengan kalian ya. Bapa, kami mau berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus untuk semua yang sedang sakit hari ini. Kami meminta jamahan Roh Kudus, kami meminta tangan yang berlubang paku itu menjamah setiap bagian tubuh yang sakit, setiap keadaan yang sakit. Kami minta kesembuhan terjadi, kami minta mujizat terjadi, kami minta pemulihan terjadi. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa segala sakit penyakit hari ini sudah dikalahkan dalam nama-Mu. Karena itu Tuhan, kami sepakat hari ini kami berdoa ada mujizat yang terjadi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dunia berkata tak mungkin, kata Tuhan semua mungkin. Walau tak kulihat tanda, namun ku pilih percaya padamu. Iman sebiji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Takkan ada yang mustahil, aku memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya.
aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Iman sebiji sesawi sanggup memindahkan bumi. Takkan ada yang mustahil. Aku memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nah, adik-adik, setelah kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus, ada lagi yang harus kita perhatikan, yaitu ceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Seperti Maria Magdalena juga menceritakan kepada teman-teman tentang Tuhan Yesus. Bukan hanya cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus aja yang kita bisa ceritakan, tetapi tentang setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Memang mungkin saat kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, ada beberapa orang yang mungkin gak langsung percaya. Tapi kita tetap lakukan terus ya, karena kita percaya apapun yang kita lakukan demi nama Tuhan Yesus itu tidaklah sia-sia. Yuk kita sama-sama bacakan di Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Amin. Kakak mau ajak kita sama-sama mengatakan ini. Yesus hidup, ada kuasa dalam namanya. Oke, udah siap? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yesus hidup, ada kuasa dalam namanya. Sekali lagi. Yesus hidup, ada kuasa dalam namanya. Seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, jika 1000 lidah ikut memuji, takkan habis ceritakan kasih-Mu Tuhan.
terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Yuk kita baca dan hafalkan ayat di Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekali lagi kita bacakan dengan suara yang lantang ya. 1, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang siapkan hati kalian. Kakak mau tanya, siapa yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Bisa angkat tangannya. Sekarang, bagi kalian yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa tetap angkat tangannya. Oke, kakak akan berdoa dan adik-adik di rumah ikutin doa kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau mengasihi dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sekarang kakak rindu untuk berdoa buat keluarga atau teman-teman kalian yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, kami yakin bahwa Engkau adalah satu-satunya Juru Selamat Tuhan. Dan karena itu kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami dan orang-orang yang kami kasihi yang belum pernah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami minta ya Tuhan, agar Kau memberikan keselamatan-Mu kepada mereka. Biar Engkau menjamah mereka, mengubahkan mereka Tuhan, dan menjadikan mereka umat-umat-Mu. Pakai kami hari ini menjadi saksi, menjadi alat untuk menjangkau, untuk menyelamatkan mereka ya Tuhan. Untuk bersaksi kepada mereka bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, dan Engkau adalah satu-satunya Juru Selamat kami. Engkau adalah batu keselamatan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan di hari Paskah ini, kami mau menjadi anak-anak yang lebih percaya akan kuasa nama-Mu Tuhan. Dan kami juga mau lebih berani lagi menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat pengorbanan-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau terus belajar untuk serupa dan segambar Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat hari ini, buat ibadah online hari ini. Kami percaya kami sudah menerima segala berkat-berkat yang baru daripada Engkau. Adik-adik, angkat kedua tangannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mengasihi kalian dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang dengan kalian. Dan Tuhan Yesus juga satu-satunya Juru Selamat buat kita semua. Amin. Selamat Paskah semuanya. Jesus loves you. God bless you. Bye-bye. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus hebat, Yesusku hebat, yeay. Aduh Lili, sikapnya ya ampun. Iya memang Tuhan Yesus itu hebat. Mulai hari ini kita berjanji untuk selalu percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bener banget lah. Ada kuasa dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus. Yeay! Sekarang aku juga mau berdoa. Sungguh? Kamu mau berdoa untuk teman-teman yang sakit? Wow! Iyalah. Tapi sekarang maksudku bukan doain teman. Loh, terus kamu mau doa apa? Aku mau doain perutku yang siap menerima makanan karena aku lapar. Lili!